Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Oke, Ibu harap semua dalam keadaan sehat. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan doa. Ayo Sardo, pimpin dalam doa. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, masih semangat gak belajarnya? Ada, kalau Ibu bilang semangat dah, tangannya diputar lalu katakan semangat. Bisa ya? Bisa. Masih semangat? Sekali lagi, masih semangat? Oke, Ibu absensi dulu. Rizky Marbun, Hadir Bu. Meti Purba, semua hadir? Ada yang sakit? Sehat ya? Baiklah, kita akan masuk ke dalam materi. Materi kita hari ini yaitu mengenai memaknai peraturan perundang-undangan. Sebelum kita ke materi, Ibu akan menyampaikan pertanyaan dulu. Ada nggak peraturan kita di sekolah ini? Ada. Coba siapa yang tahu contoh-contoh peraturan yang ada di sekolah kita? Apa? Mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas, benar ya? Apalagi contohnya? Ada yang tahu? Ayo, tunjuk tangan. Siapa lagi? Ada yang tahu nggak? Selain itu, mengerjakan tugas. Apa? Memakai pakaian yang rapi Bu. Iya, memakai pakaian yang rapi atau seragam. Ada lagi contohnya? Apa? Datang tepat waktu, benar ya? Yang kalian sebut tadi itu semuanya adalah contoh-contoh peraturan yang ada di sekolah. Itu benar ya? Baiklah, kita akan masuk ke dalam materi. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, di mana setelah kita melakukan pembelajaran ini, anak didik kami mampu memahami makna peraturan perundang-undangan. Yang kedua, anak didik kami mampu menjelaskan pentingnya peraturan perundang-undangan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga itu, anak didik kami mampu memberikan contoh ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Baiklah, langsung aja kita lanjut dengan materi. Memaknai peraturan perundang-undangan, di mana pernah nggak mendengar kata peraturan perundang-undangan? Pernah? Pernah. Apa itu artinya? Tunjuk tangan, apa itu? Peraturan perundang-undangan adalah ketentuan hukum tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan berlaku mengikat bagi semua orang. Iya benar ya, peraturan perundang-undangan adalah hukum yang tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan berlaku mengikat bagi semua orang. Dan peraturan perundang-undangan ini memiliki jenis atau hierarki berdasarkan tingkatannya yang terdapat di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama itu Undang-Undang Dasar 1945, di mana Undang-Undang Dasar ini adalah hukum tertinggi di Indonesia. Yang kedua itu Undang-Undang atau Perpu, di mana undang-undang ini Undang-Undang Pendidikan Nasional atau Perpu Keadaan Darurat. Yang ketiga itu Peraturan Pemerintah atau PP, di mana PP ini mengatur tentang kurikulum. Dan yang keempat itu Peraturan Presiden atau Perpres, di mana Perpres ini tentang gaji PNS. Dan yang terakhir itu tentang Peraturan Daerah atau Perda tentang kebersihan daerah. Sampai di sini mengerti ya makna peraturan dan jenis-jenis peraturan. Ya, mengerti kan? Apa tadi pengertian peraturan? Sama-sama ya, peraturan perundang-undangan adalah baru ya. Peraturan perundang-undangan adalah ketentuan hukum tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan berlaku mengikat bagi semua orang. Oke, sampai di sini merasa semua paham. Sekarang kita akan masuk dalam diskusi kelompok, di mana diskusi kelompok ini nanti kita akan mendiskusikan contoh pelanggaran dan akibat pelanggaran ya. Contoh pelanggarannya bisa didiskusikan
Apakah itu contoh pelanggaran di sekolah, di rumah, di masyarakat, bebas, dan diskusikan juga akibat dari pelanggaran itu. Yang pertama, Ibu akan membagi kelompok diskusi yang pertama ini. Ini adalah yang 4 ini kelompok pertama. Satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Kelompok kedua ini langsung masuk kelompoknya. Kelompok 3 kalian, ya. Kelompok 4 kalian 4, 1, 2, 3, 4. Dan kelompok 5 kalian, ya. Ayo bentuk diskusi kelompok dulu ya. Ya. Baiklah, sudah semua terbentuk kelompoknya, sudah sesuai dengan kelompok? Sudah. Ya, tugasmu diskusikan dengan kelompokmu contoh pelanggaran dan akibat pelanggarannya. Contoh pelanggaran di sekolah bisa, contoh pelanggaran di masyarakat juga bisa, maupun di rumah. Ayo diskusikan dengan kelompoknya yuk. Ini ada yang mau ditanya enggak? Udah paham ya? Paham contohnya? Kalau dia datang terlambat, termasuk enggak contoh itu? Contoh di mana itu? Sekolah apa sudah? Depannya? Oke. Kelompok 4, satu ketemu. Dah mengerti? Kelompok 3. Ayo diskusikan dengan kawannya. Ambil berkumpul. Kelompok 5, kelompok 4. Ada yang mau ditanya kelompok 4? Kenapa itu? Bisa. Misalnya apa aja tuh? Atau sekolah? Oh, kita tugas bisa, ya kan? Jangan lupa ya. Ya, kelompok 5 kan? Oke, Ibu rasa semua sudah memahami dan sudah siap? Sudah siap ya? Sudah siap? Oke. Kan setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya dengan kelompoknya dan diskusinya langsung berdiri di mejanya aja. Dan yang pertama, Ibu panggil dulu kelompok 5 yang tampil menampilkan hasil diskusinya. Ayo, kelompok 5. Selamat siang teman-teman. Siap. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu contoh pelanggaran dan akibat pelanggaran peraturan di sekolah. Contoh pelanggarannya: 1. Terlambat datang ke sekolah. 2. Membuang sampah sembarangan, akibatnya ditegur guru. Baiklah teman-teman, demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. Oke, bertepuk tangan dulu. Contoh-contoh pelanggaran yang disampaikan oleh kelompok 5, benar ya? Itu adalah salah satu contoh pelanggaran yang ada di sekolah, ya kan? Ada yang menambahi dari kelompok yang lain? Ada Ibu. Kelompok 4, apa contoh lain lagi? Kami dari kelompok 4 akan menambahkan contoh pelanggaran dan akibat pelanggaran, yaitu tidak memakai helm pada saat berkendaraan, akibatnya didenda. Ya, benar ya. Yang disampaikan oleh kelompok 4 itu merupakan contoh pelanggaran yang ada di dalam masyarakat. Baiklah, kelompok 4, terima kasih sudah menambahkan lagi. Kelompok 5, ada juga kelompok lain yang mau menambahkan contoh pelanggaran. Ada? Tian, ada yang menambahi? Tian, apa Tian? Contohnya lagi. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menambah contoh pelanggaran yang ada dalam masyarakat, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, akan dikenakan sanksi pidana atau kekurangan. Ya, benar ya. Ayo kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Benar ya, yang disampaikan oleh kelompok 1, contoh pelanggaran yang disampaikan oleh si Christian itu merupakan contoh pelanggaran yang ada dalam masyarakat. Kalau dia melakukan pembunuhan, ya kan, pemerkosaan dan juga pencurian, itu termasuk dalam contoh dalam masyarakat, nanti akan dikenakan sanksi berupa kurungan atau pidana. Ada juga dia berupa denda. Sampai di sini mengerti? Ya. Demikian hasil pembelajaran kita hari ini. Ibu rasa semua sudah mengerti, sudah memahami.
memahami makna peraturan perundang-undangan, sudah mengerti contoh-contohnya. Baiklah, kita simpulkan, sama-sama kita simpulkan, ayo. Peraturan perundang-undangan adalah Perundang-undangan sangat penting masyarakat yang hidup adil, damai, sebagai kewajiban berwarga negara kita harus memahami setiap peraturan yang berlaku. Iya, setiap pelajar sebagai pelajar dan warga negara, kita harus memahami, menghormati, menaati setiap peraturan yang berlaku. Oke, Ibu tanya dulu, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi hari ini? Ada nggak yang senang? Senang. Siapa yang malas? Gak ada ya? Semua senang ya? Kita tutup pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan doa. Ayo simpan bukunya. Simpan bukunya. Lipat tangannya. Lipat tangannya. Ya, ambil sikap berdoa. Kita berdoa dalam masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Selamat siang. Siang.